hadirat-Mu Tuhan mencengkeram setiap hati kami pada malam hari ini. Kami melihat Tuhan campur tangan-Mu dalam kehidupan kami. Ketika kami memuji menyembah Engkau, kami sedang membuat tahta dan Engkau bertahta di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Engkau hadir di antara kami Tuhan. Terima kasih untuk lawatan-Mu, terima kasih untuk jamahan-Mu. Kami bersyukur malam hari ini, kami siap untuk belajar firman-Mu, kami buka hati kami lebar-lebar buat Engkau. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Kami minta Bapa Surgawi, Engkau memberikan kepada kami semua roh hikmat dan wahyu, supaya kami boleh menangkap semua rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama-sama pada malam hari ini. Terima kasih, kami berkati setiap anak-anak Allah yang telah bergabung, baik yang ada di dalam Zoom meeting maupun yang ada di dalam Facebook, dimanapun kami berada, baik yang ada di Jabodetabek maupun di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri sekalipun, kami Tuhan ada di dalam hadirat yang sama, kami ada di dalam frekuensi yang sama, dan hadirat-Mu Tuhan telah mencengkeram dan menyatukan kami semuanya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa, semua yang percaya boleh berkata bersama-sama, amin. Puji Tuhan, salam saudara. Oke, malam hari ini kita akan bersama-sama kembali untuk melanjutkan pelajaran kita ya. Kita masih masuk di bagian tentang kemuliaan kerajaannya. Ya, berbicara atau menggali tentang kemuliaan kerajaan Bapa. Ya, itu sangat luas dan sangat-sangat excited ya. Bagaimana kita semakin mengerti tujuan Bapa menyelamatkan kita bukan sekedar kita masuk surga ya, tapi kita memang dipilih oleh Allah, kita sedang dimurnikan, kita sedang dibersihkan untuk diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kemarin sudah kita bahas ya, bagaimana awal dari segala sesuatu itu bukan kelahiran Yesus, tapi awal dari segala sesuatu itu adalah ide gagasan dari Bapa itu sendiri untuk membuat sebuah kerajaan yang nantinya isinya adalah penduduknya itu semua standarnya harus seperti Yesus. Ya, yang kurang dari Yesus nggak boleh menghuni kerajaan Bapa itu. Ya, jadi persyaratannya memang cukup tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara hari-hari ini di gereja hanya diajar tentang berkat, tentang anointing, urapan, ya, dan kesembuhan saja, itu hanya faktor hal yang kita butuhkan selama kita ada di bumi ini. Tapi kita harus memikirkan dan belajar mengerti setelah kehidupan di bumi ini apa yang akan terjadi. Kira-kira pada waktu kita sudah meninggalkan dunia ini, kita termasuk orang yang terpilih, terseleksi atau tidak di hadapan Bapa itu. Nah, oleh sebab itu, waktu yang diberikan oleh Allah ini merupakan waktu untuk kita belajar, untuk kita berbenah, supaya kita diperbaharui, kita dibenahi, supaya tidak ada yang salah di dalam kehidupan kita, sehingga kita di hadapan Bapa tidak kedapatan ada cacat, ada kerut, ya, ada celah di dalam kehidupan kita, ya. Tapi kita didapati sempurna seperti Bapa kita di surga sempurna. Nah, ketika kita bicara tentang kesempurnaan, banyak orang sudah mulai frustasi lebih dahulu ya. Kenapa? Kalau kita bicara tentang kesempurnaan, orang mulai bilang, ya Pak, bagaimana kita bisa sempurna seperti Bapa di surga sempurna itu? Apakah itu mungkin bisa kita capai targetnya atau tidak, ya? Kalau Bapak yang memerintahkan melalui Tuhan Yesus, ya, dia katakan, "Hendaklah kamu sempurna seperti Bapak kita di surga sempurna." Artinya sebenarnya kita bisa sempurna. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana cara kita sempurna? Ya, sempurna tidak bisa kita raih ya pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Tapi sempurna itu bisa kita capai karena kita mau belajar. Jadi boleh dikatakan, sempurna itu karena belajar. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara malam hari ini
tergolong orang-orang yang rindu dan haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sehingga ada di tempat ini belajar bersama-sama dalam Zoom meeting maupun dalam Facebook untuk online discipleship ini, ya. Artinya Anda sudah punya habit, punya kebiasaan mau belajar. Orang yang nggak mau belajar, dia nggak akan bertumbuh, ya, nggak akan ada upgrade, nggak ada perubahan di dalam hidupnya. Buru-buru menjadi sempurna. Jadi sempurna itu karena belajar. Nah, apa pesan daripada Allah Bapa? Ya, Allah Bapa berkata begini, anakku, ya, akulah yang membuat segala sesuatu yang besar dan yang sempurna. Kita setuju ya? Kalau pekerjaan Allah, idenya Allah, gagasan Allah, semuanya itu sempurna karena dikerjakan oleh Allah yang sempurna. Berasal dari Allah yang sempurna. Sehingga Allah Bapa katakan, akulah yang membuat segala sesuatu yang besar dan sempurna. Ya, nah, manusia gagal pada awalnya. Tapi kemudian koreksi kegagalan itu dan membuatnya sempurna dari situ. Nah, Bapak Saudara, bagaimana Allah mengkoreksi hal yang salah untuk dibenahi supaya benar lagi, lalu diarahkan kepada target, yaitu sebuah kesempurnaan tersebut. Ya, nah, engkau harus mengerti satu hal ini. Ya, Bapak katakan, yakni di antara manusia. Kesempurnaan itu tidak bisa dicapai tanpa sebuah kegagalan. Ya, kenapa? Karena kita semua harus belajar. Ya, belajar. Nah, Bapak Saudara, dari potongan ya pesan Bapak ini, saya mulai merenungkan begini. Kenapa Allah itu ketika dia membuat manusia, Adam dan Hawa, lalu ditaruh di bumi, lalu ditaruh di Taman Eden yang ada di bumi itu. Padahal di planet bumi itu sudah ada makhluk ya yang sedang marah karena diusir dari surga. Siapa itu? Mr. Luz. Lucifer, ya. Nah, jadi sebelum manusianya ditaruh di bumi, Lucifernya sudah ada di bumi, betul? Pernah kepikir gitu tidak? Kenapa Bapak, ya Tuhan Yesus dan Roh Kudus itu memilih tempat untuk makhluk yang baru diciptakan yang namanya manusia itu harus ditaruhnya di sebuah planet namanya bumi. Kenapa nggak ditaruh di Mars ya atau Jupiter atau Pluto yang lebih jauh sana gitu loh. Ya, di mana di situ nggak ada setan. Kenapa justru ditaruhnya di bumi di mana iblis lebih dulu sudah jutaan tahun ada di bumi tersebut. Ya, nah di sini pasti ada rencananya Allah, bukan? Walaupun tidak ditulis secara detail di dalam Alkitab, pasti Allah punya suatu rancangan. Disengaja ditaruh di bumi supaya campur dengan iblis. Nah, resikonya apa, saudara? Manusia itu kan gambarnya Allah, ya, gambarnya Allah. Nah, iblis sedang marah dengan Allah. Ya, dia sedang geram dengan Allah, dia sedang sewot, sedang sebel dengan Allah. Ya, tapi dia nggak bisa membalas Allah. Karena apa? Dia tak mampu untuk menggapai Allah yang maha, 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 dan maha itu. Ya, nah dia hanya mendam rasa dendam, benci, kecewa, ya, geram itu di dalam hatinya. Manusia itu gambarnya Allah. Lalu si gambar ini ditaruh di dekatnya makhluk yang sedang geram dengan aslinya. Contoh ya, ada orang marah dengan saya, ya, tapi bukan orang di sini. Ada orang marah dengan saya, gitu ya. Tapi dia nggak bisa nggak bisa melukai saya, ya. Nah, mungkin karena tempatnya jauh dan sebagainya. Nah, tapi sudah satu hari orang itu nemu foto saya, saudara. Foto saya ya,
Ditemu, lalu dong, ini kan fotonya Pak Gideon ya. Ngacer nih. Ya, apa yang terjadi? Foto itu diambil, ya, kira-kira dipandang, lalu dia senyum-senyum, dibelai-belai begitu ya. Disimpan dalam dompetnya gitu. Enggak, karena dia sedang marah dengan aslinya, foto itu menjadi pelampiasan, bukan? Ya, disobek-sobek. Kalau perlu diinjak-injak, betul? Nah, coba siapa yang pernah mengalami geram seperti itu ya? Nah, Anda geram sama ibu guru Anda mungkin waktu masih SD atau SMP, SMA gitu ya. Lalu Anda nggak berani marah sama guru, takut nggak lulus. Tapi Anda kesel, jengkel dengan si guru itu. Apa yang terjadi satu hari ya? Anda menemukan foto si guru itu. Di rumah Anda ngumpet di kamar gitu ya. Lalu supaya nggak ketahuan orang, foto guru itu Anda taruh di lantai, Anda injak-injak ya. Sambil iya, geram seperti itu. Ngerti maksud saya? Saya gambarkan seperti ini ya supaya Anda nangkep kira-kira rancangan Allah itu seperti itu loh. Ya. Kenapa dia sengajakan makhluk yang baru diciptakan namanya manusia itu harus ditaruh di satu tempat namanya bumi di mana ada makhluk yang namanya iblis sedang marah dengan Tuhan. Dan manusia itu punya status gambarnya Allah. Kalau orang melihat Adam pada waktu itu, dia bisa membayangkan Allah. Betul nggak? Jadi manusia itu identik dengan Allah awalnya. Nah, disitulah muncul kecurigaan nih. Kita berpikir, ya semoga benar. Kalau salah ya nanti kita biar Allah sendiri yang ngoreksi ya. Tapi saya kira itu lebih mendekati kebenarannya. Sudah ya. Jadi sebenarnya Allah itu memang sengaja mencampur manusia itu dengan iblis. Supaya apa? Supaya bertempur. Tujuannya awal adalah supaya adu pengaruh. Ya. Kalau bisa, harapannya Allah itu, Adam itu dengan kekudusannya, ya karena dia belum terkontaminasi dengan dosa, dia bisa mempengaruhi iblis yang sudah berdosa itu. Ya. Tapi kenyataannya bukan Adam mempengaruhi iblis, tapi justru iblis mempengaruhi Adam sehingga Adam berbuat dosa atau menjadi makhluk yang berdosa. Nah, apa Allah nggak mikir? Manusia yang belum pernah ketemu dengan makhluk yang lain itu, belum punya pengalaman dalam fight atau berjuang seperti ini, bagaimana nanti kalau kalah? Nah, Allah itu sebenarnya telah memikirkan segala sesuatu. Ketika dia sebelum menurunkan manusia itu ke bumi, dia sudah berpikir, nanti kalau sampai manusia ini kalah dengan si iblis, harus ada yang membayar tebusannya. Lalu ditunjuklah oleh Tuhan Yesus, di alam roh, Tuhan Yesus itu sudah disembelih, sudah ditentukan. Untuk apa? Untuk menebus nantinya kalau manusia ini sampai dia jatuh atau kalah waktu berdekatan dengan si iblis itu. Ya, jadi saya sering pakai istilah plan A, plan B, betul nggak ya? Plan A-nya manusia menang, plan B-nya manusia kalah. Kalau sampai kalah ada way out-nya, ya. Nah, ternyata yang berjalan adalah plan B-nya, bukan plan A-nya. Nah, Bapak Saudara, dari sini sebenarnya Allah mulai menggarap di dalam diri Adam. Ada sesuatu. Kalau sampai manusia itu gagal dalam misi ini, manusia akan belajar sesuatu. Ya. Allah bekerja kadang-kadang melalui kesalahan-kesalahan. Anda perhatikan, tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini, ya, mereka walaupun pernah gagal, pernah salah, tapi Tuhan nggak buang begitu saja. Allah menuntun mereka sampai akhirnya kita boleh mendapatkan sebuah kebenaran dari kegagalan-kegagalan para tokoh-tokoh itu. Betul nggak? Nah, setiap kegagalan diolah oleh Allah untuk memunculkan sebuah kebenaran
sehingga kita mengerti sesuatu. Nah, itu namanya sebuah progres, pertumbuhan. Makanya Bapak tadi katakan ya, bahwa di antara manusia kesempurnaan tidak bisa dicapai tanpa adanya sebuah kegagalan karena kita semua harus belajar ya. Kalau Anda lihat ya, manusia itu kapan dipuji oleh Allah menjadi serupa dengan Dia? Ketika dia sudah jatuh dalam dosa, bukan? Ketika sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat itu, lalu Allah itu berkomentar, nah, manusia sekarang sudah menjadi seperti salah satu dari antara kita tahu tentang hal baik dan yang jahat. Ya, dulu saya terheran-heran, kenapa komentarnya ya, kok setelah dia jatuh dalam dosa, kenapa kok sebelum dia jatuh tidak dikomentari menjadi seperti salah satu itu? Jadi untuk memasukkan sebuah pengertian di dalam diri manusia itu, ternyata harus mengalami sebuah proses namanya kegagalan. Bapak Ibu Saudara, ini berita baik bagi kita semuanya. Kalau hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara sedang mengalami sebuah kegagalan dalam hidup Anda, jangan frustasi, ya, jangan pundung. Anda tetap mengasihi Tuhan, dan Anda berkata kepada Tuhan, Roma 8 ayat 28 itu pegang baik-baik dalam hidup Anda. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yang dipanggil menurut rencananya. Amin. Nah, kalau dalam ILT ya, terjemahan mileniumnya dikatakan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Nah, beda sedikit saudara ya. Kalau di TB itu katakan Allah turut bekerja sama dalam segala sesuatu ya. Tapi sebenarnya ya ini yang lebih mendekati bahasa aslinya. Nah, ILT mengatakan segala sesuatu bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang sedang Anda alami hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan Anda hari-hari ini, cuma satu kata yang harus keluar dari mulut Anda. Sambil Anda tangkat tangan katakan, semua baik, semua baik. Apa yang kau perbuat di dalam hidupku. Amin. Walaupun air mata meleleh, kok meleleh, tercucur. Enggak tahu. Anda sedang mencucurkan air mata, Anda peres ya, Anda tampung di kerbat itu sampai berliter-liter. Enggak tahu. Walaupun Anda sedang mengalami kepedihan di dalam hatimu, mulutmu jangan salah ngomong. Jangan pernah berkata, Tuhan, kenapa mesti begini? Enggak tahu. Apa bedanya dengan orang dunia? Ya, selalu kalau ada masalah datang atau bertanya pada sini, mengapa, mengapa, mengapa. Lalu mulai self-pity, melihat kepada penderitaan di dalam diri sendiri. Nah, lagunya apa? Betapa malang nasibku. Nah, kalau udah begitu, nah iblis bersorak-sorai ya. Hore, ada orang Malang nih, ya. Kapan dia pindah Surabaya? Halo, itu enggak? Orang Malang, si iblis itu. Hei orang Malang, ya opo sih konrek. Itu orang Malang. Nah, betapa malang nasibku. Jangan ngomong begitu. Ya nah, perkataanmu harus positif. Anda katakan, God is good all the time. Amin. Tuhan baik dalam setiap hal, dalam segala waktu. Tetap Anda katakan, God is good. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ya, malam hari ini sekarang kita tahu bahwa kegagalan itu memang dimanfaatkan oleh Allah untuk kita boleh belajar. Amin. Nah, sekarang kita lihat. Bapak katakan tegaskan gini. Bahkan aku juga belajar, ya. Bahkan aku belajar juga anakku. Ya. Bahkan aku, Bapak itu belajar juga. Ya. Jangan heran dengan pernyataan ini. Mungkin Anda kaget ya. Masa Bapak belajar? Belajar apa?
Yang ngajar siapa? Ya. Nah, sekarang perhatikan. Ini perkataan daripada Allah Bapa dari hasil chatting, ya. Bapak katakan begini, aku sempurna karena aku belajar juga. Tetapi bedanya adalah bahwa aku belajar jauh lebih awal dari kalian semuanya anakku. Sehingga kita yang baru belajar ini tak akan melebihi Allah Bapa yang sudah belajar lebih dahulu di masa lampau itu. Ya, nah semua yang dikerjakan oleh Bapak ini dia mempelajari. Ya, waktu dia melahirkan Yesus anaknya, dia mau lihat ya apa yang dilahirkan itu nanti jadinya seperti apa. Sebelumnya dia tidak tahu. Sebelum Yesusnya keluar, sebelum Yesus itu bereaksi, setelah Yesus bereaksi, dia baru ngerti, oh begini. Nah itu sebuah pembelajaran. Ketika mereka membuat manusia, manusia yang diidam-idamkan, yang diharapkan bisa mempengaruhi iblis, enggak taunya dia malah dipengaruhi oleh iblis itu juga merupakan pelajaran yang baru bagi keluarga Allah. Amin. Karena apa? Peristiwa itu belum pernah terjadi sebelumnya. Amin. Nah, sekarang lihat. Bapak katakan sekali lagi, anakku ya, Tuhan Yesus juga belajar untuk taat kepadaku. Dengan mengirimnya ke bumi, ingat, tentu saja tak ada yang bisa menyalahkan aku tentang apapun, karena akulah standar untuk seluruh alam semesta ini. Nah, Bapak Saudara, Tuhan Yesus pun, dia juga belajar bagaimana dia boleh menjadi sempurna sama Bapaknya, dipilihin sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara punya anak ya, nanti kalau lulus SMA gitu, nanti pasti mulai mikir, ya, mau dimasukkan universitas mana ini? Cari ya, kalau Anda cukup punya duit ya, cari yang di luar negeri. Cari yang paling top di sana itu mana itu. Universitas yang paling terbaik untuk anak saya. Bapak di surga hanya punya anak satu. Anak kesayangan. Dan dia punya segala-galanya. Dia bisa pilih universitas mana saja untuk menyekolahkan si anaknya ini. Tapi Anda tahu, ya, universitas apa yang dipilih oleh Bapak untuk menyekolahkan anaknya yaitu Yesus. Ternyata anaknya yang kekasih itu disuruh turun ke bumi. Memang ada misi untuk menyelamatkan manusia, tapi sekaligus disitulah Yesus belajar sesuatu. Belajar apa, saudara? Belajar tentang ketaatan. Ya, apakah waktu di surga Yesus belum taat? Sudah taat. Ya, tapi kalau taat dalam keadaan semua ada jaminannya, semuanya mendukung, semua orang bisa. Betul nggak? Tapi bagaimana Anda bisa taat dikala Anda harus menderita? Nah, disinilah ujiannya. Yesus dikirim dengan situasi yang berbeda. Kamu bisa taat di alam roh, karena segala sesuatu boleh kamu ambil kapan saja, karena kamu anak satu-satunya dariku. Sekarang kalau aku kirim ke dunia, dunia akan menolak engkau, hidupmu semuanya nanti akan serba pas-pasan, karena dia lahir bukan jadi anaknya konglomerat, tapi jadi anaknya kolong melarat, ya. Dari kampung, namanya kampung Nazaret itu, dan papa mamahnya, ya papahnya itu adalah tukang kayu. Tukang kayu itu kaya enggak? Enggak kaya, saudara. Yang kaya itu bos kayu, ya. Kalau tukang kayu itu tergantung pesanan. Hari ini ada yang pesan lemari enggak, pesan meja enggak, itu enggak ya? Ada yang pengen dibangunin rumah atau enggak gitu. Lebih ke jasa, ya. Tapi kalau bos kayu, itu enggak loh. Wah, bos mebel, ya, seperti Pak Presiden kita, bos mebel gitu ya. Kaya, duitnya banyak, bisa ekspor import gitu ya. Nah, sekarang lihat, Yesus itu pas-pasan juga di dunia. Bisa taat enggak? Ternyata bapaknya yang mengakui, karena kamu taat, maka aku beri nama di atas segala nama. Ya, itu ijazahnya Yesus, sertifikatnya, ya, gelar doktornya Yesus itu di situ.
Sekarang aku beri engkau nama di atas segala nama. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Ya, coba baca Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Ya, Ibrani 5 ayat 8 sampai 10. Sekalipun ia anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia disempurnakan, perhatikan ya. Dan sesudah ia disempurnakan, ia menjadi sumber keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut aturan Melkisedek. Nah, perhatikan saudara. Ya, sekalipun Yesus itu anak, Yesus tetap belajar. Ini ada ayatnya. Yesus telah belajar taat dari apa yang dideritanya. Jadi materi atau kurikulum dalam kuliahnya Yesus itu judulnya cuma satu. Ya, suffering, penderitaan. Jadi ini jurusan yang diambil oleh Tuhan Yesus, ya. Dia sekolah, ya kuliah ambil jurusan spesialis namanya penderitaan, ya. Enggak heran Bapak Ibu Saudara, setiap hari Yesus itu mengalami banyak penderitaan. Alkitab menulis, ya. Yesus itu ya biasa menanggung penderitaan. Apa artinya biasa? Kayak Anda biasa makan nasi sehari 3 kali. Ya, Yesus itu biasa menderita. Dia sudah tahu itu makanan materi pokoknya dalam pelajaran itu penderitaan. Pasti sebentar lagi saya ngomong apa saja pasti disalahin, itu enggak ya? Saya berbuat seperti ini pasti dicurigain. Itu enggak? Selalu enggak ada yang benar di mata orang. Ya, selalu dikomplain, dan dikomplain terus. Itu enggak ya? Dia menolong orang dikomplain, itu enggak ya? Ngusir setan dikomplain, itu enggak ya? Kasih makan orang juga dikomplain, macam-macam lah. Ya. Nah, semua yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus dipandang semuanya salah. Memang itu jurusan kuliahnya Yesus, ya. Dia ambil namanya penderitaan. Kira-kira Bapak Ibu Saudara, ya, kalau Anda disekolahkan dengan jurusan yang sama seperti Yesus ini, kira-kira Bapak Ibu Saudara senang atau enggak? Mau atau enggak? Ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Gimana lanjutnya? Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mengikut Yesus keputusanku. Amin. Nah, ketika Anda mengikut Yesus, kalau Anda hanya berpikir, ketika Anda mengikut Yesus, hidupmu diberkati, sakit disembuhkan. Betul enggak ya? Urapan Allah luar biasa dalam hidup Anda, membuat Anda excited. Saya mau terus ikut Tuhan Yesus. Tapi kalau apa yang Anda alami, Anda doa kok enggak dijawab-jawab. Penyakit kok enggak sembuh-sembuh. Betul enggak? Kapan saya mengalami kemajuan dalam ekonomi saya ini? Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah rajin, melakukan semua apa yang Tuhan inginkan. Tapi kok enggak berubah semuanya ya keadaan saya? Apakah Anda tetap konsisten? Tetap mengikut Yesus? Tidak ingkar? Anda tahu, penderitaan itu merupakan panggilan juga bagi orang yang dipanggil. Tidak tahukah kamu bahwa kamu dipanggil untuk ikut menderita bersama dengan Tuhan Yesus? Penderitaan yang Anda alami berbeda jenisnya dengan penderitaan yang orang dunia alami. Penderitaan yang Anda alami itu berguna, ada fungsinya. Itu materi pelajaran. Kalau Anda lulus, nanti Anda akan naik level. Amin.
menjadi sama seperti Yesus. Coba mulai develop dalam diri Anda. Ya, aku tidak alergi dengan namanya penderitaan. Aku tidak alergi dengan namanya masalah. Nanti cara memandang masalah atau penderitaan akan berbeda ya dengan orang-orang dunia. Ketika masalah itu datang, orang dunia selalu mengeluh, aduh datang lagi. Ya, kenapa kamu lagi? Tapi kalau Anda mengerti, ya ini merupakan sebuah sarana untuk pendewasaan dan meningkatkan kualitas Anda ketika masalah itu datang. Anda berkata, haleluya, datang lagi kamu. Nah, ya orang dunia bilang, hah, dapat masalah, haleluya. Tuh enggak elah. Apa-apaan tuh? Ya. Nah, haleluya. Kenapa? Karena Anda memandang masalah adalah teman. Amin. Masalah bukan musuh yang menakutkan bagi Anda. Tapi dia menjadi sparring partner bagi Anda. Untuk melatih otot-otot iman Anda supaya semakin kekar, semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Nah, coba Bapak Saudara, Anda lihat orang-orang yang terus ya Tuhan izinkan tertimpa masalah, tapi dia konsisten, dia tetap setia kepada Tuhan. Imannya jauh lebih kuat dibanding orang yang terus dilimpahi berkat biasanya gitu ya. Nah, mereka menjadi orang yang tahan banting ya. Nah, Bapak Saudara, gara-gara Yesus mau menderita seperti itu, maka sekarang Tuhan Yesus dijadikan oleh Bapaknya menjadi standar. Ya, sekarang anakku yaitu Yesus adalah standar untuk semua manusia. Kemarin sudah kita pelajari ya, Yesus manusia standar itu judulnya. Dia tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Dia juga belajar untuk menjadi sempurna dengan menjadi anak yang sangat menurut perintahku. Dia juga ingin agar semua manusia ciptaannya menjadi sempurna seperti aku, bukan? Nah, makanya Yesus menutup dalam membandingkan antara hukum Taurat dan hukum anugerah itu dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah apa? Kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Amin. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu di surga adalah sempurna. Nah, kalau Anda perhatikan ayat ini, ya, mungkin Anda akan muncul pertanyaan. Siapa yang ngomong? Yang ngomong Tuhan Yesus. Ya, yang ngomong Tuhan Yesus. Dia katakan, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Nah, muncul pertanyaan, mengapa tidak sempurna seperti dirinya sendiri? Kenapa ayat ini kok tidak berkata, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti aku sempurna. Kenapa enggak begitu? Kenapa dia katakan sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna? Nah, jawabannya adalah, sekarang perhatikan, saat itu Yesus belum bisa berkata begitu. Kenapa? Karena Yesus sendiri sedang dalam proses untuk menjadi sempurna, bukan? Nah, banyak orang kadang-kadang bingung, masa sih Yesus gak sempurna kali itu? Alkitab bilang, dia disempurnakan melalui penderitaan dalam ketaatan. Dan itu diakui setelah Yesus bangkit. Artinya sebelum Yesus bangkit, dia masih dalam progres untuk menuju kesempurnaan itu. Jangan takut ngomong seperti itu. Alkitab dasarnya kita mengatakan seperti ini. Amin. Nah, jadi engkau di kalangan manusia bisa mengatakan bahwa tidak ada kesempurnaan tanpa sebuah kegagalan. Ya, nah, Bapak sekali lagi katakan, hanya anakku saja yang telah melakukan segalanya dengan sempurna,
oleh karena ketaatan totalnya, dan ia telah meninggalkan teladan untuk semua manusia yang lain untuk mencapai kesempurnaan itu. Sambil sementara itu, ia yang mau menutupi kegagalan kalian semua di hadapanku, jadi kegagalan kamu semua dalam hal ini sekarang hanya menjadi sebuah kontras untuk menunjukkan kesempurnaannya saja. Nah, saya tertarik di sini, ya. Sambil sementara itu, Yesus yang menutupi kegagalan kalian semua di hadapan Bapa, ya. Jadi, kalau kita hari ini banyak mengalami kegagalan-kegagalan, sekarang itu hanya dijadikan sebuah kontras untuk menunjukkan kesempurnaannya, ya. Nah, sekarang bandingkan diri Anda dengan Yesus. Seperti langit dan bumi, bukan? Dalam hal ketaatan seperti itu. Nah, itu kontrasnya, saudara, ya. Lihat betapa taatnya si anak itu. Betapa taatnya Yesus itu dengan Bapaknya. Tapi sebaliknya Anda, betapa buruknya Anda. Seringkali berontak, ya, menghadapi situasi yang sedikit tidak mengenakkan saja, komplain lagi dengan Tuhan, komplain lagi dengan Bapak. Orang komplain itu sebenarnya jenis berontak, saudara. Ya, tidak terima dengan keadaan yang diizinkan oleh Bapak terjadi di dalam kehidupan Anda. Nah, saya percaya di sini tidak ada wajah-wajah komplain, nggak ada, amin. Nah, semua wajah bersyukur. Coba pandang kiri kanan. Ya, bisa lihat kiri kanannya enggak? Kalau di gereja gitu langsung bisa lihat kiri kanannya. Di Zoom meeting, di Facebook gimana bisa lihat kiri kanannya? Ya paling enggak Anda lihat keluarga Anda lah, ya. Mungkin suamimu di sebelahnya, anakmu di sebelahnya. Coba, ya. Itu wajah bersyukur atau wajah komplain nih? Nah, ya. Nah, saudara, kadang-kadang saya menemukan banyak sekali orang-orang itu sukanya komplain, ya. Dan kalau dia bisa komplain itu rasanya, ya, dia itu mau mengekspresikan, ya, melepaskan semua beban di dalam dirinya ini. Semuanya nggak cocok apa yang sedang Tuhan lakukan dengan keinginannya itu. Nah, jangan sampai itu terjadi. Makanya Tuhan Yesus diturunkan ke bumi untuk menjadi teladan bagi kita semuanya, dan sekarang bandingkan, ya. Dan ini menjadi kontras, ya. Perbandingan antara Anda dengan Yesus. Coba Anda lihat Yesus. Ketika Anda lihat Yesus, apa yang belum seperti Yesus? Dalam perkara apa? Lalu Anda mulai, Tuhan, aku mau menjadi seperti Engkau. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku. Amin. Memuliakan namamu. Nyanyinya pinter. Ngelakuinnya nanti kalau inget. Tapi banyak pingsannya, jadi nggak inget terus. Ya. Tapi kerinduannya pengen jadi seperti Yesus. Tapi nggak mau melakukan hal-hal yang dilakukan seperti Yesus. Bisa nggak? Nggak akan jadi seperti Yesus. Amin. Nah, develop diri Anda. Ya. Kenapa Yesus itu bisa tahan menderita? Ketika dia turun ke bumi, ya, ada satu yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus yang nggak dibawa ke bumi itu loh. Ya. Memang atribut kealahannya nggak ada. Tapi sebagai manusia tulen, dia ada di muka bumi ini, ada satu konsep yang dia pegang baik-baik. Apa itu? Yang dia katakan gini, aku nggak butuh hormat dari manusia. Aku nggak butuh penghargaan dari manusia. Cuma satu tujuan juga. Menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Amin. Setiap hari apa yang dipikirkan, yang dirasakan Yesus cuma satu. Bagaimana saya bisa menyukakan Tuhan? Bagaimana saya bisa menyenangkan Tuhan? Itu cukup bagiku. Amin. Dia nggak berpikir untuk ke dirinya sendiri, tapi dia selalu berpikir untuk Tuhan. Aku mau buat Bapakku tersenyum. Amin. Ku pandang wajahmu,
Apa? Tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat malam, Bapak Surgawi. Bagaimana Bapakmu di surga tersenyum? Kalau Anda komplain terus. Bagaimana Bapakmu di surga tersenyum? Kalau Anda berontak terus. Ya, bagaimana Bapak surga itu tersenyum? Kalau Anda nggak berubah terus. Betul nggak? Ya. Nah, banyak orang Kristen ini suka memuji Tuhan. Allah kita heran dan besar. Ajaib kau Tuhan. Selalu berkata tentang kebesaran dan keajaiban Tuhan. Heran dengan Tuhan. Ya, tapi Bapak kadang-kadang juga heran dengan namanya manusia. Ya, tapi dalam tanda kutip, herannya cuma satu. Oh, manusia itu kapan kamu bisa berubah? Itu herannya Tuhan. Cih gitu ya. Ditunggu-tunggu kok nggak berubah-berubah. Itu enggak itu? Heran aku. Itu enggak itu? Nah, siapa pernah lihat orang yang nggak berubah gitu? Anda heran nggak lihat itu? Kok ada yang makhluk seperti itu? Ya, jangan-jangan Allah memandang Anda juga mirip seperti itu kali. Ya, bukan yang di sini. Ya, yang di luar sana. Tapi masuk ke sini. Ya, sama aja. Nah, saya nggak nyindir saudara ya. Saya terus terang saja ya. Supaya apa? Ya, supaya kita cepat sadar dan kita cepat bertobat dan kita cepat berubah menjadi sama seperti Tuhan Yesus dalam ketaatannya. Amin. Nah, Yesus dijadikan standar ya. Kerajaannya di muka bumi ini sekarang menjadi idola bagi manusia. Ya, Tuhan Yesus dikatakan ya bahwa Alkitab menulis tentang nama atau istilah tentang tahta Daud, ya, tahta Daud turun temurun tuh, ya, tentang tahta Daud. Coba kita lihat ya. Nah, apa itu tahta Daud? Kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus di atas bumi ini disebutkan oleh malaikat Gabriel adalah kerajaan Daud. Kerajaan mana yang sedang didirikan? Itu tak lain adalah kerajaan 1000 tahun pada akhir zaman ini. 2000 tahun yang lalu Gabriel itu sudah menyebutkan tentang tahta Daud itu. Dan ini mengacu kepada kerajaan 1000 tahun yang akan muncul pada akhir zaman nanti, saudara. Ya, baca ayatnya dalam Lukas 1 ayat 30 sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hei Maria, sebab engkau beroleh anugerah di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya, dan ia akan memerintah atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Nah, kerajaan yang mana? Itu nanti sampai kepada tahap kerajaan 1000 tahun nanti. Wahyu 3 ayat 7. Perhatikan. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Jadi boleh disimpulkan ya, kerajaan Daud ini ya, yang pegang kuncinya juga oleh Daud itu ya, dijadikan model dari kerajaan Tuhan Yesus yang akan datang, yakni kerajaan 1000 tahun. Ya, di mana Tuhan Yesus akan menjadi raja di atas segala raja setelah Bapa menaklukkan semua pemerintah dan segala kuasa, baik yang di bumi, baik yang di bawah bumi, dan yang di tempat-tempat surgawi, heavenly places, ya, di bawah kakinya. Kerajaan ini berdiri bukan dengan cara kekerasan, seperti yang dikerjakan oleh ISIS, ya. Mereka memaksa untuk mendirikan sebuah kelompok dengan keras, tapi dengan cara melayani orang dengan kasih. Sehingga
semuanya boleh tunduk dengan sukarela dan bersyukur kepada Dia. Coba bandingkan, saudara. Kerajaan yang dibangun oleh Tuhan Yesus dengan kerajaan yang dibangun oleh dunia ini. Yesus berkata dalam Matius pasal 20, ayat 25 sampai ayat 27. Yesus memanggil murid, lalu mereka berkata, ya, Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa, ya, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dengan kejam, dengan keras, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Ayat 26. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Ada dua prinsip yang berbeda. Yang satu menggunakan kekerasan, ya, menggunakan otoriter. Tapi yang satu hukumnya adalah kasih dan melayani, kerelaan. Yang satu memaksa. Kerajaan, ya, Daud ini, kerajaannya Yesus ini, unsurnya adalah kasih, di mana isinya nanti adalah orang-orang yang rela. Rela apa? Rela nurut untuk dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Ya, kalau Anda keras, ya enggak, Anda nggak bisa masuk. Karena apa? Kerajaan ini unsurnya adalah kasih. Di dalam kasih, ya, bentuknya adalah memberi, bukan menuntut, ya. Nah, Anda ingat ya, waktu Anda masih TK itu kan diajar lagu kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi, ya, nggak harap kembali. Kenapa? Nggak ada kembalian. Ya, nggak punya kembalian. Ya, hanya memberi, tak harap kembali, ya. Bagai sang surya menyinari dunia, ya. Itu lagu-lagu bagus loh. Kasih itu begitu. Hanya memberi, dan memberi itu sifat Bapak. Ya. Dan dia nggak pernah minta kembalian. Nggak kayak Anda loh. Mana kembaliannya? Enak aja loh, ya. Suka minta kembalian. Maksa pula. Ya, nah, itulah unsurnya beda. Ya. Unsur kerajaan daripada Tuhan Yesus. Di situ adalah kasih. Ya. Bukan tuntutan. Orang yang nuntut terus, ya, itu sulit untuk taat. Tapi orang yang memberi, karena dia rela, gampang untuk taat. Amin. Nah, mulai diubah gaya hidup Anda seperti itu. Beri. Bahkan kapasitas berinya pun itu 2 kali porsi dari orang dunia bisa memberi. Betul enggak? Kalau engkau baik kepada orang yang baik kepada kamu, itu semua orang bisa. Ya, tapi kalau Anda bisa baik dengan orang yang membenci kamu, nah itu baru anak Allah. Amin. Yang layak masuk dalam kerajaan surga nanti. Dan itu yang Yesus lakukan juga. Dia tetap mengasihi manusia, walaupun manusia menolaknya, bukan? Nah, Anda pun dituntut setara seperti itu juga. Bahkan Yesus katakan, jika ditampar pipi kirimu, kasih pipi kananmu juga. Ya, nah Pak, kalau sudah dua-duanya, ya tonjok aja, karena udah gak ada pipinya. Nah, jangan sampai saudara yang ketiga kalinya pakai hikmat lah. Ya, artinya apa? Anda harus bisa memberi lebih daripada yang dituntut oleh dunia. Nah, itu kerelaan, lapangkan terus. Ya, kembangkan, perluas kapasitas jiwa Anda. Ya, jangan sempit. Anda harus memiliki cadangan. Ya, kalau engkau dipaksa jalan, dipaksa aja, ini sebenarnya sudah keterlaluan, bukan? Tapi Anda harus ikut, bukan? Ya, berjalan dengan dia 1 mil, berjalanlah dengan dia 2 mil. Betul enggak? Nah, memenuhi tuntutan
Orang lain untuk berjalan 1 mil itu sudah jempol, atau enggak ya? Sebenarnya Anda enggak pengen, tapi dituntut, itu enggak? Tapi Anda jalan, tapi Anda lebihin 1 mil lagi. Nah, mil itu untuk apa sekarang? Mil yang kedua itu untuk siapa? Anda harus berpikir, mil pertama itu untuk orang yang menuntut kamu. Mil yang kedua Anda lakukan untuk Tuhan. Amin. Ya, enggak kelebihan, enggak. Karena apa? Ada porsinya masing-masing. Itu enggak sia-sia. Yang satu, saya penuhi tuntutanmu, betul enggak ya? Yang kedua, aku berikan untuk Tuhan. Ya, nah Tuhan simpan. Nanti kalau orang itu masih nuntut lagi, Anda masih bisa memberikan apa? Anda masih punya cadangan satu. Jadi enggak pernah ada istilah Anda tak bisa memberi, enggak bisa. Anda harus, dan harus. Kenapa? Di dalam unsur kerajaan surga, di kerajaan 1000 tahun nanti, unsurnya adalah kasih yang tanpa batas, ya, unlimited di situ kasihnya, ya. Nah, Bapak Saudara, kasih yang unlimited itu bukan hanya memberikan barang, tapi memberikan hidup atau nyawa Anda, ya. Matius 20 ayat 28. Perhatikan ayat ini. Sama seperti anak manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan apa? Nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wow. Bukan sekedar melayani bagi-bagi sembako. Itu enggak ya. Bukan melayani tok, ya loh. Bagi-bagi sesuatu kepada orang-orang miskin, ya enggak. Tapi, ya enggak, sampai memberikan nyawamu, ya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu telah dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagai teladan dalam kehidupan kita, ya. Nah, sekali lagi Bapak katakan, anakku, aku telah berpesan dengan amat jelas melalui Yohanes Pembaptis. Pesannya apa? Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Mesias yang dijanjikan lama sebelumnya, sekarang sudah tiba. Kedatangan raja yang akan membangun kerajaannya sendiri bukan dengan menguasai orang lain, tetapi dengan melayani orang lain. Dia akan kembali menuai apa yang telah ditaburkannya. Kerajaannya telah tumbuh seperti gandum di malam hari, sementara ya musuh menaburkan lalang di malam hari juga. Nah, sekarang ada kompetisi antara tumbuhnya lalang dan tumbuhnya gandum. Itu ditulis dalam Markus pasal 4 ayat 26 sampai 27. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu, ya, ujuk-ujuk tiba-tiba bertumbuh saja, ya. Nah, kemudian di masa depan Yesus membangun kerajaan 1000 tahunnya untuk menjangkau lebih banyak orang di bumi. Setelah pembersihan bumi selama 7 tahun kesusahan, berakhir dengan perang Armageddon dan penghakiman semua bangsa-bangsa. Sebenarnya istilah kerajaan 1000 tahun itu tidak ada di dalam Alkitab, ya. Jadi istilah kerajaan 1000 tahun itu enggak ada di dalam Alkitab. Hanya karena dalam Wahyu 20 ayat 2 sampai 7 terdapat catatan, ya, 6 kegiatan-kegiatan yang meliputi 1000 tahun lamanya. Masa itu disebut kerajaan 1000 tahun atau millennial kingdoms, ya. Nah, pernah kita bahas juga, ya. Wahyu 20 ayat yang ke-6. Kita baca. Berbahagia dan kuduskanlah orang yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia selama 1000 tahun. Nah, ini ada kata 1000 tahun, yaitu lamanya pemerintahan Yesus, ya, di alam roh, di udara nanti,
dia membuat sebuah kerajaan, ya. Nah, lamanya 1000 tahun. Makanya sering dikenal sebagai kerajaan 1000 tahun. Nah, dalam kerajaan 1000 tahun, nanti akan lebih banyak buah dari pohon kehidupan yang dimakan oleh manusia. Ya, bukan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat lagi. Sekarang kan orang kok berkompetisi untuk sekolah. Benar nggak ya? Orang sekolah itu sebenarnya makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, tapi nanti dalam kerajaan 1000 tahun, yang dimakan mereka itu adalah buah pengetahuan, buah pohon kehidupan. Untuk mengenal tentang Allah, bukan menggali pengetahuan bumi ini. Ya, nah, di mana nanti akan ada lebih banyak pengetahuan supranatural yang mereka akan dapatkan. Kenapa? Ketika mereka makan dari pohon kehidupan itu, mereka akan diajarkan di masa kerajaan 1000 tahun itu untuk menjadi seperti Kristus. Ya, nah, untuk menjadi seperti Kristus akan jauh lebih mudah di masa itu. Sebagian besar dari semua manusia dalam waktu yang akan datang akan lebih jenius dari yang sekarang. Ya, nah, dikatakan apa sini? Pengetahuan dalam dua ranah akan bertumbuh bersama-sama. Tapi tidak sulit untuk mendapatkannya seperti sekarang. Semua orang akan belajar untuk hidup dengan intuisi lebih daripada pikirannya. Ya, di kerajaan 1000 tahun itu enggak banyak pemikir, tapi yang banyak adalah intuisi yang buruk. Karena apa? Nyedot dari buah pohon kehidupan itu masuknya ke intuisi manusia itu. Ya, nah, Bapak pesan, anakku, aku akan jauh lebih diketahui oleh siapa saja yang menggunakan intuisi mereka. Dan roh pewahyuan akan bekerja lebih kuat seperti air di atas lautan. Ya, dulu ada lagu Pentakostakunnya, di seluruh dunia roh Allah bekerja, di seluruh dunia seperti Nabi berkata, haleluya, di seluruh dunia ada ilham roh yang heran. Ya, mana itu? Bahwa seperti air menutup lautan. Nah, itu intinya begitu ya. Dulu saya nggak ngerti itu lagu apa ya maksudnya. Tapi ternyata lagu itu ditulis oleh Habakuk. Dalam Habakuk 2, ya, ayat 12 sampai 14. Celakalah orang mendirikan kota di atas darah dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Ayat 13. Sesungguhnya bukanlah dari Tuhan semesta alam asalnya, bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api dan suku-suku bangsa berlelah-lelah untuk yang sia-sia. Jadi apa yang diusahakan manusia kali ini bersusah-susah ya, untuk mencapai hal-hal yang disebut pengetahuan itu. Ayat 14. Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan. Pengetahuan apa? Tentang kemuliaan Tuhan. Seperti air yang menutupi lautan. Amin. Nah, maka sekarang ini adalah waktu yang paling sulit mengajar orang tentang dunia roh. Ya, kalau saya membahas tentang dunia roh begini, banyak orang ada apa sih? Yang penting duit lah. Ya, dan ditunggu-tunggu begitu. Pak, kapan Pak? Doa pelepasan Pak. Ada beberapa orang masih WA saya. Pak, kapan Pak? Bikin acara lagi Pak. Sesi inner healing Pak. Nah, kalau sesi inner healing yang hadir lebih dari 90, hampir 100 ya. Yang ada di Zoom meeting, ya. Kotanya hampir penuh 100, ya. Nah, tapi kalau bicara tentang alam roh begini ya. Nah, 72, 75 orang ada begitu, enggak ya? Yang lainnya tuh nunggu-nunggu. Kapan Pak Gideon ini membahas tentang masalah pelepasan, inner healing, enggak ya? Pengurapan kalau perlu lagi Pak. Ayo Pak nyembah kayak dulu zaman RDSB dulu Pak ya. Nah, supaya kita ngalami namanya goncang, penuh dengan itu lagi ya. Nah, ada berapa orang terus ya bujuk-bujuk saya untuk bikin praise and worship seperti dulu. Dia bilang ya, aduh saya bilang suara saya udah gak kayak dulu lagi. Dulu masih serak-serak basah. Sekarang udah serak-serak kering. Kenapa? Karena teriak-teriak terus ngajar Anda seperti gini. Volumenya ya, settingannya sudah beda ya. Settingan untuk nyanyi sama untuk ngajar udah beda.
Lah, tapi saya udahlah, ya, Bapak. Tapi saya mulai ajar Anda tentang alam roh. Bagi Bapak Saudara yang masih getol belajar alam roh ini, artinya Anda sedang belajar di bawah pohon kehidupan. Ya, orang-orang ya sulit untuk mengajar mereka ya tentang dunia roh, terutama karena banyaknya pengaruh buah pohon pengetahuan tentang hal baik dan jahat tersebut. Semua harus logik, Pak. Kalau nggak masuk akal, itu kayak dongeng saja. Nah, udahlah Pak, yang real aja, realitas. Ya, saya katakan, alam roh itu lebih real daripada alam materi. Karena Alkitab mengatakan semua yang ada di bumi ini hanya bayangan dan gambar dari apa yang ada di alam roh. Jadi kalau saya bicara tentang dimensi roh, sebenarnya saya sedang bicara realitas. Kalau saya bicara tentang hal materi di dunia ini, sebenarnya saya sedang bicara tentang gambar. Itu loh. Nah, paradigmanya harus dirombak. Ya, apa yang Anda anggap itu real hari ini, itu hanya gambar. Tapi sebenarnya apa yang Anda anggap itu dongeng itulah kenyataan. Alam roh itu real. Karena Anda itu adalah makhluk roh. Amin. Yang dibungkus oleh daging. Lalu dikasih aksesoris namanya jiwa. Boleh berpikir, boleh pengen ini dan pengen itu. Tapi intimu itu bukan fisikmu ini. Bukan dagingmu. Tapi rohmu. Amin. Nah, kalau Anda boleh sadar bahwa dimensi roh yang harus dikembangkan, Anda butuh asupan juga secara roh. Amin. Nah, sekarang perhatikan. Bapak sedang mendidik beberapa orang untuk menjadi instruktur untuk waktu masa depan manusia. Ya, siapa yang mau belajar, mereka bertumbuh, mereka menguasai bidangnya, nanti akan menuntun orang lain. Ya, gak heran saudara, Anda lihat ya, orang-orang yang dulu di muka bumi suka ngajar, nanti di alam roh dia akan ikut membantu ya Tuhan untuk mengajar orang-orang yang ada di level di bawahnya. Ya, nah, aku sedang mendidik beberapa orang untuk menjadi instruktur untuk waktu masa depan manusia. Ya, Allah Bapak katakan, engkau seorang imam besar, diberikan pengetahuan lebih daripada yang lain, karena engkau mengasihi kami. Ya, anakku, tetapi pengetahuanmu masih akan harus ditingkatkan untuk mencapai standar posisimu. Amin. Setiap hari Bapak akan menambahkan roh hikmat, pewahyuan, supaya kita nangkep lebih banyak tentang dimensi roh. Ya, nah 1 Korintus 15 ayat 22 sampai ayat 23. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah ya itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Amin. Nah, Bapak Saudara, dengan cerita seperti ini, sebenarnya endingnya bagaimana nih? Ya, kalau sampai tiba kesudahannya. Kalau hal itu nanti terjadi, waktunya tiba, ya, setelah kerajaan 1000 tahun, tiba kesudahan dari rencana Bapak ini. Di mana seluruh kuasa dan penguasa dalam kerajaan dunia ini akan sudah ditaklukkan di bawah Kristus. Yang tidak mau takluk akan dibinasakan semua ke dalam neraka atau Gehenna. Ya, termasuk kerajaan maut. Ya, perhatikan di sini. Tiba kesudahan rencana Bapak ini, di mana seluruh kuasa dan penguasa dalam kerajaan dunia ini nanti akan ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Yang nggak mau takluk akan dibuang ke neraka. Ya, nah, masuk sampai juga kerajaan maut itu juga akan dibuang ke neraka juga. Ya, dari mana taunya Pak? Ya coba baca sedikit-sedikit ya. Efesus 1, 22 sampai 23.
segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi segala sesuatu. Ya, 1 Korintus pasal 15 ayat 24 sampai 26. Perhatikan, ini yang disebut tiba kesudahannya tadi. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah ya, di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, perhatikan sekarang di sini, ya. Ternyata dari yang ditulis oleh Paulus ini kita nangkep. Pemerintahan Yesus ini 1000 tahun, ya. Nanti kalau sudah selesai 1000 tahun ini, Yesus akan menyerahkan kerajaan itu kepada Bapaknya. Yesus sendiri menaklukkan dirinya kepada Bapaknya. Nah, ketika masa akhir itu, langit lama dan bumi lama digulung, habis. Masuk pada fase langit baru, bumi baru. Lalu turun dari tahta Allah atau surga ini, sebuah kota bentuknya kubus yang dikenal dengan sebutan Yerusalem baru, kota Allah yang kudus. Nah, yang boleh masuk ke sana nanti harus melalui tahap seleksi, ya. Yang enggak jadi seperti Yesus, tereliminasi, buang semua ke neraka. Tapi yang bisa memenuhi standarnya akan masuk di kota itu. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem yang mana? Bukan yang di Timur Tengah. Yerusalem yang Anda nantikan adalah kota Allah yang kudus. Untuk bisa masuk ke sana, ada syaratnya. Ya, nggak ada cacat, nggak ada kerut, nggak ada celah. Mirip Yesus. Kurang dari itu, tereliminasi. Nggak bisa masuk. Ceritanya panjang. Selama ini orang Kristen hanya diajar percaya Yesus masuk surga. Hidup dalam anugerah, begitu. Udahlah, bertahan aja di sini. Bertahan tanpa bertumbuh, nanti akhirnya dibuang juga. Ya, nah kenapa saya harus keras begini? Supaya Anda sadar. Ya, bertahan toh, stagnan ada di situ sambil menikmati berkat Tuhan tuh. Nggak bertumbuh, nggak berubah menjadi seperti Yesus. Dibuang nanti. Ya, jadi jangan dihipnotis terus oleh para pendeta. Saudara nyaman ada di sini ya, dibawa ke pak sayapku. Nih gembala Anda, nih gua kembangkan ke pak saya ya, Anda dibawa ke pak saya, aman di sini. Ya, ada apa-apa ya, teriak Pak Pendeta tolong doain. Pak Pendeta tolong doain. Ya. Itu namanya dibawa ke Pak Pendeta. Ya, lalu Pak Pendeta bilang, diam-diam di sini ya. Gak usah aneh-aneh. Gak usah ngeroh-ngeroh. Ya. Yang penting bayar persepuluhan, ya. Setia ke gereja, penuhi bangku-bangku itu loh. Nanti kalau penuh saya khotbah kan semangat, betul nggak? Kalau nggak ada jemaatnya kan saya khotbah kan nggak gitu semangat. Ya, nah, sebenarnya kenapa orang kalau khotbah semangat kok jemaatnya banyak? Karena dia sudah berpikir, ini orang nanti kolektornya masih gede-gede dan berapa tio nanti, yang aku dapat. Semangat makanya. Tapi kalau bangkunya banyak yang kosong gitu, aduh jatah kurang nih. Ya, ya, semoga nggak begitulah. Ya, semoga itu cuma gambaran saya saja. Betul nggak ya? Tapi kalau ada yang ngaku ya puji Tuhan lah gitu. Itu untuk kalangan Pak Pendeta saya. Nah, saudara, jangan hanya mau dihibur-hibur, dihipnotis seperti itu terus.
Saya bilang begini, ya, kalau kamu bertumbuh di situ, ya, bergereja di situ, kamu tidak bertumbuh, cao. Orang tanya, Pak boleh pindah gereja nggak? Emang dosa pindah gereja? Harus punya alasan. Kalau kamu sudah tidak bisa bertumbuh lagi di tempat itu, ya, karena pendeta hanya kasih rumput kering dan matamu dikasih kacamata hijau sehingga kelihatan seperti rumput hijau karena kacamatanya hijau, itu enggak enak. Dan Anda enggak bertumbuh. Yang adanya pengulangan ya. Nah, di situ enggak mengalami upgrade dalam hidup Anda. Pamit baik-baik. Udah enggak, Pak, saya mau pindah. Kenapa pindah? Saya mau bertumbuh. Nah, boleh pindah untuk bertumbuh. Saya katakan. Ya. Tapi kalau Anda punya masalah, lalu Anda cao dari gereja itu, selesaikan dulu masalahmu di gereja itu. Jangan pergi dengan meninggalkan masalah, luka di situ. Nanti Anda akan pindah di tempat yang lain. Anda akan ketemu masalah yang sama. Kenapa? Anda tidak lulus dalam satu perkara ini. Amin. Ya. Bertumbuh, yang penting targetnya. Gereja boleh apa saja. Betul enggak? Tapi yang dikejar sebuah pertumbuhan. Amin. Nah, jadi kalau saya jawab begitu. Kapan Pak saatnya saya pindah? Kenapa kamu pindah? Saya tanya dulu. Saya ingin bertumbuh. Apakah kamu di situ enggak pernah bertumbuh? Sudah enggak, udah mentok Pak ajarannya. Oh ya cari yang baru lah. Nah itu alasan sehat. Amin. Ya, Pak Pendeta pasti bisa terima. Ya, pasti bisa terima. Dan itu juga menjadi cambuk. Kenapa jemaat saya semakin banyak yang pindah ya? Karena dia merasa ya tidak mampu memberi makanan lebih kepada jemaatnya yang sudah mulai bertumbuh. Amin. Nah, pendeta ini harus duduk di kaki Tuhan, banyak diajar oleh Tuhan, mendapat pewahyuan dari Tuhan, sehingga selalu baru setiap pagi, selalu baru dan baru pewahyuannya. Jemaatnya bertumbuh, jemaatnya bertambah, nggak ada yang pindah nanti. Amin. Jadi jangan salahkan juga kalau ada jemaatmu yang pindah, karena dia mau bertumbuh. Amin. Nah, sekarang harus mikir sama. Ya, saya ngomong begini di depan banyak pendeta juga. Ya, di Facebook ini hampir lebih dari 3.000 orang ya yang jadi sahabat saya, pendeta-pendeta semuanya. Ya, mereka pasti dengar juga. Ya, tapi bukan maksud saya untuk menyinggung Bapak Ibu Saudara, bukan. Ya, kan ada pepatah sesama biskota kan nggak boleh saling mendahului ya. Nah, sesama hamba Tuhan juga begitu. Tapi ini merupakan suatu saran saja, anggap ya, supaya jangan sampai Bapak Ibu Saudara kehilangan jemaat, tumbuhkan jemaatmu supaya mereka bertumbuh mencapai kepenuhan Kristus. Amin. Karena itu sebuah tanggung jawab kita sebagai gembala membuka gereja. Amin. Menumbuhkan jemaat sampai ke level itu. Amin. Nah, paham ya? Saya harap jangan ada yang salah paham. Diajarin pindah gereja itu. Enggak, saya enggak ngajarin. Betul enggak? Saya ngajarin bertumbuh. Kalau enggak bisa bertumbuh di tempat itu, pergi dari tempat itu. Itu bukan ngajarin pindah, bukan. Ngajarin bertumbuh lain. Dengan ngajarin pindah gereja. Amin. Nah, jangan salah tangkap. Ya, saya berpikiran mulia, pengen memajukan Bapak Ibu Saudara supaya nantinya tidak dibuang ke neraka. Tapi boleh masuk ke langit baru, bumi baru, dan mendiami Yerusalem baru, kota kudus itu loh. Nanti kita reunian di sana. Ya, saya harap nanti saya masih ketemu Bu Yuni Hartono ada di sana gitu. Ya. Nah, puji Tuhan, betul nggak ya? Saya masih ketemu, betul nggak ya? Dengan Bu Betsy juga, betul nggak ya? Ya, saya ketemu walaupun di Kupang Bu Sisil juga ketemu, orang Kupang ada sini juga ya. Nah, saya mau juga ketemu orang Cengkareng ini, Burut itu juga. Yang nggak nongol nggak saya sebut loh. Saya ketemu Bu Hilda juga ya. Apalagi tuh. Ya. Saya ketemu juga sama Pak Petrus. Ya. Namanya ganti-ganti ya. Simon Petrus ya. Jadi bingung saya gitu, gitu. Ya. Sama Bu Rahel gitu, semua. Pak Budi Pitojo dan wow semua. Pokoknya semua yang di Zoom dan Facebook malam hari ini yang lihat, gitu.
Nah, orang ngunut juga itu. Yang lihat di Facebook ini, halo, ya, bakti itu, ya. Nanti ketemu di Yerusalem baru, langit baru, ya. Dari Malaysia, ya, dari Amerika, ya. Nah, ini semua dari penjuru dunia yang ikut malam hari ini. Kita nanti reunian. Reunian di mana? Di langit baru, bumi baru itu ya. Yerusalem baru, kota Allah. Nanti di situ rajanya bukan Tuhan Yesus, tapi rajanya Allah, Allah Bapa. Kok bisa Pak? Bagaimana? Nah, kita tuntaskan ya malam hari ini biar sampai jam 11 malam. Amin. Enggak lah, tinggal sedikit lagi ya. Nanggung ya. Oke. Wahyu pasal 20 ayat 11 sampai 12. Perhatikan ya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, Bapak Saudara, ketika terjadi pengadilan tahta putih ini, ya, pertanyaannya gini, siapa ya, siapa yang duduk di tahta putih itu? Ya, siapa dia? Siapa yang duduk di tahta putih itu? Artinya apa? Siapa yang menjadi hakimnya? Kalau dalam kerajaan 1000 tahun, Yesus menghakimi bersama dengan orang-orang yang layak untuk menjadi hakim juga nanti. Ya. Nah, sekarang pengadilan tahta putih ini siapa nanti? Ya. Dia adalah Allah Bapa. Dialah yang berkuasa membunuh selain tubuh juga membunuh jiwa di api neraka. Ya. Dia adalah Allah Bapa. Dialah yang berkuasa membunuh selain tubuh juga membunuh jiwa di api neraka. Roh manusia tak bisa mati, tetapi jiwanya di api neraka bisa terurai hingga roh itu menjadi sendirian tanpa jiwa sebagai staf pembantunya. Tadi kan ya. Nah, itu rasanya beda. Selama ini Anda bisa merasakan ini, merasakan itu, baik yang senang maupun yang sedih, itu karena Anda punya jiwa. Ya, kalau nggak punya jiwa, nggak bisa merasakan, bayangin saudara, bagaimana melampiaskannya. Itu penderitaan yang luar biasa, betul nggak? Maaf ya, kayak orang mungkin nih, ya, nggak bisa buang air besar gitu loh, betul nggak? Orang nggak bisa buang air besar tuh rasanya, betul. Lah, itu sama seperti roh tanpa jiwa kayak begitu. Nggak bisa mengekspresikan, ya menyalurkannya untuk merasakannya. Penderitaannya, apalagi ditambah ditaruh di neraka. Ya, sebuah penderitaan yang tak bisa diekspresikan. Itu rasanya menyiksa sekali. Ya, nah, perhatikan saudara, ya di sini apa yang terjadi bila jiwa itu dibunuh di neraka sekarang? Ya, kita tahu bahwa jiwa itu terdiri dari kumpulan bermacam-macam roh. Ya, jadi jiwa itu kayak semacam kantong yang isinya itu bermacam-macam roh yang dibentuk oleh si nyawa. Ya, selama orang hidup itu punya keinginan kan, dia mikir ini, mikir itu, lalu sampai akhirnya dia bisa memutuskan, menemukan sesuatu, taruhlah menjadi sifat di dalam jiwa mereka. Ya, jadi boleh dikatakan jiwa itu terdiri dari kumpulan bermacam-macam roh. Di dalamnya ada roh cinta, di dalamnya ada roh benci, di dalamnya bisa ada roh kasih sayang, di dalamnya ada perbuatan baik, ada juga roh jahat, pembalas dendam, ada roh tertawa, ada roh sukacita, ada roh sedih, ada roh cuek bebek, ya loh, cuek ayam nggak ada, ya, cuek bebek, ya. Nah, roh kejam, roh belas kasihan, roh keahlian, roh kebodohan, roh rajin, roh malas dan sebagainya, ya. Itu tergantung di mana Anda dididik.
Ya, nah, saudara ya, semua itu sarana roh sebenarnya yang di tengah itu untuk mengekspresikan diri. Kalau itu dibakar di api neraka, mereka akan terurai dan cerai-berai, maka jiwa hancur berantakan. Roh pemiliknya tak punya asisten lagi untuk mengekspresikan kesakitan, kekecewaan, pertobatan, dan lain sebagainya. Ya, nah ini nggak enak, saudara. Ngalami seperti itu. Ya, oleh sebab itu, saudara, ya jangan sampai masuk neraka itu. Ya, nah apa bedanya Hades dengan Gehenna? Kalau di Hades, ya jiwa belum terurai karena apa? Panasnya belum nyampe ke situ. Tapi di neraka itulah panasnya udah overload sehingga jiwa pun terurai ada di tempat itu. Ya, nah sekarang masuklah babak ini, langit baru, bumi baru. Ya, dari semula dijadikan langit lama, ya, dan langit lama, bumi lama, ini hanya sebuah tempat untuk melahirkan manusia dan membentuk manusia-manusia serupa Kristus saja. Ketika proyek ini dinyatakan selesai, maka bumi lama dan langit lama yang akan dimusnahkan lagi diganti dengan yang bersih. Kudus, tak ada lagi arwah-arwah gentayangan atau ketinggalan di bumi itu lagi. Ya, itulah keadaan daripada langit baru, bumi baru. Mari kita lihat beberapa ayat untuk menutup malam hari ini, ya. Wahyu 20, 13, 15. Lalu laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam laut api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu. Inilah yang disebut Gehenna, ya, Gehenna. Matius 10 ayat 28. Ya, ya. Wahyu dulu ya, 21. Ya, Wahyu 21 ayat 1 sampai 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama, bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, ya, turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan ia akan tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan Allah sendiri akan menyertai mereka dan menjadi Allah mereka. Disinilah Allah Bapa menjadi Allah Rajanya. Ya. Matius 10:28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Siapa itu? Itu adalah Allah Bapa. Amin. Nah, itu adalah Allah Bapa. Nah, sekarang saudara, ya, ayat yang terakhir, ya, Matius pasal 10, ayat yang ke-28. Dan janganlah kamu takut, ya, kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, ya, yang dapat membunuh tubuh. Sekali lagi, ya, Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, yaitu Bapa sendiri. Oke, ya, Bapak Saudara, puji Tuhan, malam hari ini kita sudah selesaikan, ya, tentang kemuliaan kerajaan Allah, ya. Nah, saya harap Bapak Saudara semuanya perhatikan, ya, kondisi Bapak Ibu Saudara, ya. Pastikan Anda bertumbuh di dalam Dia. Kalau yang sudah mulai nggak bertumbuh, mulai, ya, bertumbuhlah. Kalau nggak bertumbuh, tereliminasi, dibuang ke api neraka, nggak bisa masuk ke langit baru, bumi baru, tapi ada di neraka. Nah, sementara teman Anda ada di Yerusalem baru, kota Allah itu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Shalom. Amin.